Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada tanggal 11 Januari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanya oleh karena kasih-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu kami boleh menikmati kehidupan di saat ini. Kami mau menyongsong hari baru, anugerah baru, berkat baru, baik jasmani rohani daripada Tuhan. Sehingga di pagi hari ini hanya oleh karena kuasa Roh Kudus, kami boleh dibawa memasuki hadirat kekudusan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui kuasa firman. Karena itu Tuhan, mohon urapan Roh Kudus atas hidup kami, tempat dimanapun kami berada, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengganggu, mempengaruhi kami, bahkan mengambil firman-Mu daripada kami. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Ibrani 11 ayatnya yang pertama atau 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita, saya ulangi, yang tidak kita lihat. Jadi sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah kemampuan melihat yang tidak kelihatan. Itulah judul renungan di pagi hari ini. Iman adalah kemampuan melihat apa yang tidak kelihatan. Demikian ungkapan ayat firman Tuhan di atas. Iman adalah sikap hidup sebagai hasil dari keyakinan kita akan Allah dan janji-janjinya yang belum menjadi kenyataan. Iman adalah percaya kepada segala janji Allah, tanpa mempertanyakan dan hidup bergantung hanya pada Allah dari hari lepas kepada sehari, seperti ranting yang melekat pada pohonnya. Iman memampukan kita melihat apa yang mata jasmani tidak sanggup melihatnya. Karena itu adalah kerugian besar bagi manusia jika ia tidak beriman. Hal pertama, manusia harus mampu melihat Allah dan kuasa-Nya. Kuasa dan kasih Allah tidak bisa kita gambarkan. Bulatkah seperti bola? Lonjongkah seperti telur atau gepeng seperti emping? Kasih Allah itu suatu kuasa yang tidak kelihatan namun membuat seseorang murah hati, sabar, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mendendam. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi sekali lagi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah tidak kelihatan, tetapi ia ada.
Dan kuasanya tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Hanya orang gila yang mengatakan Allah tidak ada. Mazmur 53 ayat 2. Yang kedua, manusia harus mampu melihat keselamatan. Proses bagaimana darah Yesus Kristus menyucikan dosa kita dan membenarkan kita serta menyelamatkan kita. Sulit digambarkan dalam bentuk yang dapat dilihat mata jasmani. Hanya iman yang mampu melihatnya. Karena keselamatan adalah masalah iman dan bukan masalah melihat. Sekali lagi, keselamatan bukan masalah. Ya. Saya ulangi lagi, karena keselamatan adalah masalah iman dan bukan masalah melihat. Ya, Yohanes 3 dan 16, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Ya. Jadi keselamatan juga bukan yang bisa dijangkau dengan akal dan pikiran kita, dengan logika kita, atau pengetahuan kita. Dan sekali lagi, hanya iman. Hal yang ketiga, manusia harus mampu melihat sorga. Ya. Tujuan akhir setiap orang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus adalah sorga. Makanya kalau ditanya apa tujuan hidup kita, tujuan hidup orang percaya atau orang Kristen adalah sorga atau kehidupan yang kekal. Tempat yang memiliki berbagai nama yang menyenangkan. Pengakuan Abraham, Lukas 16 ayat 22. Rumah Bapa, Yohanes 14 ayat 2. Tempat kediaman Allah, Pengkhotbah 5 ayat 16. Tempat penuh kemuliaan, Daniel 7 ayat 9 dan 10. Takhta Allah, Mazmur 103 ayat 19. Rumah orang percaya di masa depan, 2 Korintus 5 ayat 1. Tempat penyembahan yang terus menerus, Wahyu 19 ayat 1 sampai 6. Tempat yang kekal, 2 Petrus 1 ayat 11. Tempat tanpa kejahatan, Wahyu 21 ayat 27. Mata jasmani kita tidak melihat sorga, tetapi mata iman kita melihatnya. Jadi itulah sorga menurut firman Tuhan, menurut Alkitab. Ya. Hal yang keempat, manusia harus mampu melihat janji-janji Allah. Begitu banyak janji Allah bagi manusia untuk kesejahteraannya dalam hidup sekarang maupun dalam kekekalan. Ya. Kalau sekarang, ya, janji Tuhan adalah penyertaannya bagi kita. Dan untuk nanti adalah kehidupan yang kekal. Saya ulangi, dan manusia melalui imannya harus mengimani janji-janji Allah ini menjadi kenyataan dalam hidupnya. Jadi kalau kita tidak mengimaninya, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, jadi sekali lagi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Jadi kalaupun saat ini kita belum menerimanya, nantikanlah dengan tekun, dengan sabar, dan jangan sampai kita mengatakan, saya sudah meminta kok jawabannya tidak pernah ada. Sama dengan kita melecehkan Tuhan atau menghina Tuhan
atau mencela Tuhan. Jangan sekali-kali. Jadi nantikan saja apa yang kita sudah minta, Tuhan akan menepati sesuai waktu Tuhan. Iman tidak saja memampukan seseorang melihat yang tidak kelihatan, tetapi melihat segi positif dari segala yang buruk juga. Makanya jangan pernah kita melihat seseorang dari luarnya atau melihat sisi yang negatifnya. Marilah kita melihat seseorang dengan sikap atau pikiran yang positif, sehingga seburuk apapun orang itu, kita percaya Tuhan pasti menolong dan membuat seseorang itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Iman juga memampukan kita melihat kritik yang tidak benar sebagai pujian yang tersembunyi dan tidak menghitung banyaknya persoalan, tetapi banyaknya berkat Tuhan. Ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lihat, dengar, atau saksikan, ya, apalagi melalui media sosial. Ada banyak hal kritik, ya, kritikan, hinaan yang kita terima dari orang-orang yang tidak dapat melihat dengan iman, ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Yesus Kristus sebagai Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata dan kemampuan atau daya pikir kita, manusia yang terbatas. Bayangkan hidup tanpa mata. Tapi jika mata mendatangkan kesalahan, sehingga mata iman tidak mampu melihat Allah, rencananya, dan janji-janjinya, maka lebih baik tidak usah memiliki mata. Karena dikatakan mata adalah jendela hati kita, atau pintu hati kita untuk melihat hal-hal di luar sana. Jika mata kita baik, maka tubuh kita juga baik. Jika mata kita tidak baik, maka betapa gelapnya seluruh kehidupan kita. Iman adalah mata yang melihat. Jadi sekali lagi, iman adalah mata yang melihat. Saya kembali lagi menegaskan 3 hal, ya. Hal yang pertama, ya, untuk kita sanggup melihat, manusia harus mampu melihat Allah dan kuasanya. Yang kedua, manusia harus mampu melihat keselamatan. Yang ketiga, manusia harus mampu melihat sorga. Dan yang keempat, manusia harus mampu melihat janji-janji Allah. Tentunya dengan mata imannya, bukan dengan mata jasmaninya. Sekali lagi, iman adalah kemampuan melihat hal yang tidak kelihatan. Demikian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Roh Kudus jugalah yang memeteraikannya, meneguhkannya dalam hati kami masing-masing, agar kami mampu melihat apa yang tidak kelihatan, tentunya hanya dengan mata iman kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.